Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kami boleh kembali menikmati kuasa kebenaran-Mu lewat ibadah Zoom ini Tuhan. Engkau menjangkau kami, Engkau mempersatukan kami untuk boleh sama-sama belajar kepadamu. Urapi kami semuanya Tuhan, agar kami benar-benar mengerti kehendak-Mu. Terlebih hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau pakai sebagai alat-Mu semata. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, niat-niat orang jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami Tuhan, Engkau mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu agar hidup kami dituntun menjadi pelita yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pertemuan sore hari ini. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan bisa bertemu ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini kalau kita lihat jangan pernah terkecoh, hari-hari ini akan bertambah kejahatannya. Karena orang bertobat itu sedikit sekali. Orang lebih banyak yang memenuhi takaran dosanya. Tetapi kita yang mau datang kepada Tuhan, insya Allah Tuhan akan memberi penerang di dalam kehidupan kita. Asal kita mau. Amin. Ya, dunia ini semakin jahat ya. Saya lihat, waduh luar biasa. Di mana orang-orang tidak bisa disiplin. Bayangkan saja, sedangkan Tuhan kita adalah raja disiplin itu. Tapi orang tidak mau diatur. Tetapi semua kembali kepada pilihan kita. Ya. Untuk itu saya berterima kasih ya. Tiba-tiba tadi sore Ibu Yulida ya mengirimkan berkat untuk Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala ulang tahun pas tanggal 17 Agustus. Ya puji nama Tuhan ya. Juga pas juga itu hadir tanggal 17 itu Bapak Pendeta Aliudin ya, Ibu Tursina yang dari Batu Sangka. Ya puji nama Tuhan. Untuk semua yang sudah memberkati, Grace juga ya datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap disusul tadi. Wah, tok-tok-tok pintu, kita habis mandi. Apaan itu? Oh, dilihat ada ya kue ulang tahun untuk Bapak Gembala. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya hari kemerdekaan sekarang ini rasanya ya kalau kita tidak isi dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, maka kita juga akan hanyut oleh dunia ini. Kalau dulu bapak-bapak pahlawan-pahlawan kita, Bapak Soekarno dan seluruh jajarannya berjuang melawan penjajah itu. Ya, setiap suku, setiap provinsi kalau boleh kita katakan sekarang, masing-masing mengambil bagian untuk menghalau si penjajah itu. Ya, si Belanda pergi, datang lagi si Jepang. Ya, terus dan sampai hari ini penjajah-penjajah itu ingin yang merebut tanah air kita ini. Tetapi kita sebagai anak bangsa tentunya kita percaya bahwa kita juga ikut menjaga keutuhan NKRI ini. Amin. Nah, tetapi satu hal yang lebih penting, ada kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus. Kemerdekaan secara pribadi. Kalau kita tadinya merdeka dari seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita mendapatkan satu negara yang disahkan ya oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada, ya kita masuk di dalam jajaran yang memiliki penduduk yang tertinggi ya, ada di Indonesia ini. Tetapi ada lagi yang harus kita perjuangkan. Ada satu lagi tempat, tanah air surgawi itu. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan tiket kepada kita masing-masing. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang beriman kepada Yesus, apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus itu, engkau sudah mendapatkan tiket itu.
Tiket itu tidak kita beli dengan darah kita. Tidak seperti membeli kemerdekaan di Indonesia ini. Tetapi sudah ditebus, dibeli lunas oleh darah Yesus. Darah Yesus tercurah ya untuk memberikan tiket kepada setiap orang yang percaya. Nah, saya yakin kita semua sudah punya tiket itu. Tetapi ada bagian kita. Kita harus menjaga tiket itu. Jangan sampai hilang, diambil lagi sama penjajah itu. Ya, penjajah itu ingin mencuri, ya, ingin kembali merampas kemerdekaan kita yang diberikan oleh Yesus itu, yaitu kemerdekaan secara rohani. Roh kita sekarang yang tadinya diikat oleh iblis, yang harus menyembah kepada iblis, memenuhi kehendak iblis, dia memakai daging kita ini. Yesus bebaskan itu. Tidak lagi seperti itu. Kamu harus merdeka dari ikatan iblis itu. Aku sudah menyelesaikan semua peperangan itu supaya engkau hidup bersama dengan aku. Itu kerinduan Tuhan kita. Oh, puji nama Tuhan, bersyukur sekali ya, kita bangga sekali menjadi ya, anak Tuhan ini. Nah, mari kita buka di Alkitab kita. Kalau punya Alkitab masing-masing, kita buka di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Tetaplah kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat mas kita mulai dari ayat 14 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini satu pesan ya dari Tuhan Yesus, dari Bapa kita lewat Rasul Paulus ya, di mana jemaat Filipi ini perlu dibentuk rohaninya. Kita juga ya sudah mengalami banyak sekali ya di dalam perjalanan kerohanian kita, pertolongan-pertolongan yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Coba renungkan sejenak. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak layak, dalam keadaan kita berdosa, tangan Tuhan tidak pernah lepas menolong kita. Dia menolong kita. Dia menarik kita, tetapi kita sering berontak, saudara. Sering kita berontak lepas dari genggaman tangan Tuhan itu. Tuhan itu tidak pernah memaksa, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah mengalami pertolongan itu. Orang saja kalau menolong kita, orang manusia biasa, apalagi orang itu kita nggak kenal, saudara. Tiba-tiba dia menolong kita. Rasa terima kasih kita itu, ya, bagi orang yang punya perasaan, bagi orang yang punya hati, pasti di dalam hatinya rasa syukur, rasa terima kasih. Apalagi ketika orang itu menolong kita, kita benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Pasti kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada orang itu, ya. Itu kalau orang-orang yang memiliki hati yang baik. Tapi banyak ya orang sudah ditolong oleh Tuhan, untuk beribadah saja tarik-tarikan gak mau kepada Tuhan. Saudara yakin bisa hidup sendiri tanpa Tuhan? Ya, mari kita utamakan Tuhan itu, karena Dia pemegang kehidupan ini. Jadi kalau kita melihat
kerinduan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Paulus ini di surat Filipi pasal kedua ini. Judul dari khotbah ini, jadilah bintang-bintang. Ya. Karena keturunan Abraham itu dikatakan oleh Tuhan, kamu nanti ya akan menjadi bangsa yang besar, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi di Filipi pasal yang kedua ini, dia tidak mengatakan kita seperti bintang di langit, tetapi kita diminta menjadi bintang di tengah-tengah dunia ini. Dunia bicara tentang kegelapan. Dunia yang penuh, karena dikatakan di ayat 15 di situ, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang di tempat yang gelap itu? Supaya kita menjadi bintang di dunia ini. Orang menjadi bintang sinetron saja sudah bangga, saudara ya. Jadi bintang olahraga saja begitu dihargai. Ya, setiap ya kita memiliki prestasi di apapun itu, ya sungguh luar biasa disebut itu bintangnya. Oh, bintang dari sinetron ini, bintang film apalagi. Oh, bintang di juara tinjunya di sana di arena ini, di persepak bolaan, semua yang nomor satu itu, yang berprestasi itu disebut bintang. Berarti untuk menjadi bintang ada perjuangan, Bapak Ibu, supaya kita dapat meraih piala itu. Ya, kita sudah menerima keselamatan itu, ternyata tidak enak-enak begitu saja ya. Tiket sudah gratis nih, sudah di tangan kita. Tiket ini kita pegang, keselamatan ini kita terima untuk kita naik ke dalam kerajaan Allah itu. Supaya pesawatnya Roh Kudus itu ya bisa membawa kita, bisa mengangkat kita, itulah pesawat kita. Jadi kita harus berjuang untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus itu. Nah, sekarang kita lihat keselamatan ya, roh sudah kita terima. Bagaimana dengan keselamatan jiwa ini, tubuh jiwa dan tubuh jiwa ini? Kan masih ada ini ya, jiwa kita, perasaan kita ini, supaya tunduk kepada hati itu. Ya. Di sini kalau saya melihat ya di Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal yang ketiga, sama-sama kita lihat di situ. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, berarti di bumi ya. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Kenapa di Filipi pasal 2 ini mengatakan kita di tengah-tengah orang yang bengkok hati? Di dunia ini sebenarnya orang sudah kehilangan nurani yang murni, kebanyakan. Orang tidak lagi bisa bersikap adil, saudara. Keadilan itu tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sekalipun dia menjadi hakim, hakim itu adalah wakil daripada Allah itu. Nah, ketika seorang hakim, ketika dia memutuskan satu perkara, ada, kalau saya amati begitu, bukan saja dari undang-undang yang ada, ya hukum-hukum yang ada, tetapi ada satu ya kesepakatan dari penegak hukum itu. Hakim itu juga harus melibatkan hati nuraninya, saudara. Itu yang nggak bisa dipelajari sebenarnya itu. Mau sekolah apapun tingginya tidak ada. Dikembalikan ke hati orang itu, dikembalikan ke hati hakim itu. Jadi hati nurani hakim itu juga bisa memutuskan perkara itu. Betapa pentingnya kita juga sebagai orang percaya, kita memiliki hati nurani yang bersih. Karena keadilan itu, adil itu adalah salah satu sifat daripada Allah.
karakter Allah, karakter Yesus. Kita ini seringkali berbuat serong, tidak bisa adil, tidak bisa berdiri. Sedangkan kalau kita lihat salib itu vertikal, saudara, ya, dia ke atas. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia akan mengembangkan sayapnya. Itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau dia manusia, dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan menjaga hubungannya dengan manusia. Nah, ketika dia sudah bertemu dengan Allah itu, dia harus memiliki sifat-sifat Allah itu. Nah, itu yang disebut kelahiran baru itu, ya. Karakter kita diubah oleh Tuhan. Tapi saya perhatikan, saudara, memang untuk adil ini, kalau hakim itu saya perhatikan, kalau hakim itu jujur, benar-benar mau mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar, apalagi yang menjadi tersangka itu orang-orang besar, orang berpangkat, saudara, betapa ngerinya menjadi hakim itu. Akan terancam, akan diintimidasi, banyak kan kejadian. Jadi keadilan itu mahal sekali harganya. Untuk mengatakan iya di atas iya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ini yang hilang yang disebut di dalam Filipi ini. Orang yang bengkok hati. Sudah menguasai dunia ini. Sudah lagi tidak bersikap adil. Salah benar itu keluarga saya. Salah benar itu anak saya. Salah benar itu orang tua saya. Nggak dipakai di hukum Tuhan, saudara. Nggak laku. Hanya untuk dunia dan sesaat. Itulah ciri-ciri orang yang tidak bisa menjadi bintang, saudara. Dia tidak memiliki keadilan di dalam diri. Kenapa saya ingin bicara ini? Ketika saya mengangkat, ya, tentang keadilan ini, benar saya kembali ke diri saya. Untuk mengatakan ini salah, itu tidak mudah, saudara. Serang baliknya itu, ancaman itu, luar biasa saya rasakan. Sedangkan kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur mengatakan itu tidak benar, itu salah. Karena standar saya adalah Alkitab ini. Tidak mudah. Tapi ketika saya terus melangkah bersama dengan Tuhan, kekuatan yang saya dapatkan itu dari Tuhan. Apalagi kalau itu keluarga sendiri. Keluarga sendiri melakukan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika dia berkata tentang firman Tuhan, dia berkhotbah tentang kasih, sementara dia nggak punya kasih, bagaimana kita akan meresponinya? Bukankah itu kecurangan? Bukankah itu penyesatan? Tapi ketika kita mengatakan, wah itu tidak benar. Tidak benar. Tetapi saya belajar, ya saya hanya belajar untuk menegakkan yang benar itu benar dan apapun resikonya. Sedikit demi sedikit saya tetap melangkah karena saya tahu saya melangkah bersama dengan Tuhan. Pengkhotbah ini adalah Alkitab, ya, yang ditulis oleh Salomo. Salomo ini adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang diberi hikmat tertinggi oleh Tuhan. Nah, orang yang memiliki hikmat tertinggi itu, dia menulis tentang keberadaan manusia di dunia ini. Baca saja pengkhotbah itu. Itulah kehidupan manusia di bumi yang sesungguhnya. Dia memiliki hikmat tertinggi. Dia bisa diizinkan Tuhan membangun bait Allah termewah di dunia ini tanpa dia harus mengemis ke sana sini, saudara. Orang datang digerakkan Tuhan membangun bait Allah yang indah itu. Betapa Tuhan mempercayai dia dengan luar biasa. Tetapi apa yang Salomo lakukan? Tetap jatuh ke dalam dosa, saudara. Disitulah dia menulis tentang kitab ini. Sia-sia semuanya bagaikan menjaring angin. Jadi apa sebenarnya dibanggakan oleh manusia ini? Apa sebenarnya dikejar oleh manusia ini? Sebenarnya apa yang didapatkan oleh manusia ini? Tanpa takut akan Tuhan, sia-sia.
Bahkan ada kalau kita baca itu lagi ya di pengkhotbah itu, dia katakan manusia ini sama dengan hewan. Itulah manusia yang tersesat itu. Hewan itu tidak tahu, tidak punya kasih, saudara. Apa menurutnya enak, dia lahap saja. Apa menurutnya itu suka, dia tidak peduli dengan orang yang lain, tidak peduli dengan Tuhan, dia lakukan. Bagaimana orang itu bisa menjadi bintang, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Soal keadilan itu benar-benar mengerikan, saudara. Karena kalau kita lihat di Amsal 17, saudara ya. Di Amsal 17 ayat yang ke-15. Amsal 17 ayat yang ke-15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ketika kita tidak memiliki keadilan di dalam diri kita, sudah tahu dia salah, ibu kita kah, anak kita kah, suami kita kah, istri kita kah, gembala kita kah, udah jelas salah. Masa kita tidak boleh katakan dia salah? Kalau kita katakan salah, dia memberontak luar biasa, dia marah. Itulah orang yang tak akan pernah bisa menjadi bintang. Kalau benar, katakan benar. Nah, saya benar, saudara, saya memulai firman ini dari diri saya. Saya belajar itu 5 tahun, 10 tahun pengakuan dari keluarga itu benar-benar rasanya hampir tidak ada, paling 1%, 2%. Baik dari luar, baik dari dalam, dari kiri dan kanan. Tapi saya hanya ingin membuktikan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan orang kalau yang bersandar kepada dia, kalau mengandalkan dia. Saya ingin membuktikan firman ini supaya orang luar tahu, orang Kedar tahu, orang yang menghujat-hujat Yesus ini tahu bahwa kebenaran itulah yang menjamin kehidupan orang benar. Saya berjalan, saudara. Saya mengatakan tidak ya. Tidak mudah ya, apalagi ketika saya mengatakan kepada suami saya sendiri, kamu tidak layak melayani. Bayangkan, saudara. Saya cabut SK ini. 3 tahun saya kasih kesempatan. Tidak mudah mengatakan itu. Saya berjuang dalam diri saya. Karena sudah beri kesempatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau melayani tidak begitu caranya, begini caranya. Tidak mau, dan itu terus untuk saya mengatakan bahwa kamu tidak layak. Apa semudah itu, saudara? Saya siap menerima resikonya di dalam kehidupan saya. Saya dibenci, saya dihujat, saya dihina, saya dikucilkan. Ketika kita menegakkan keadilan itu. Saya melihat para hakim, ada teman saya juga jaksa itu. Ya, kalau tidak ikuti teman-teman, bagaimana dia dikucilkan? Dia kucil. Tapi ketika hakim itu benar-benar ingin berdiri di atas kebenaran, saudara, tidak sedikit yang dibully, tidak sedikit yang dikriminalisasi, saudara. Begitu juga di dalam Tuhan ini. Maka banyak saya melihat orang ini ikut Tuhan itu hanya suam-suam kuku. Tapi kalau kita menjadi jemaat saja, saudara, saya rasa itu proses pembentukannya masih ada. Tapi kalau kita jadi gembala, kita jadi hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan, menjadi saluran Tuhan itu, menyampaikan isi hati Tuhan itu. Jangan-jangan orang lain bisa masuk surga, kita juga masuk neraka, saudara. Jadi apakah kita benar-benar sudah memiliki karakter ilahi itu dalam hidup kita? Tanda kita sudah diperbaharui. Ya, jadi keadilan itu harus kita miliki. Walaupun itu anak kita, walaupun itu cucu kita, walaupun itu mantu kita, walaupun itu kakak adik kita, berkatalah jujur. Itu salah, katakan salah. Di
dia terima, tidak terima, jangan juga kita paksa. Enggak, saudara. Kalau dia menolak, ya sudah, biarkan. Kita doakan saja, setidak-tidaknya kita selamat dari hal itu. Tidak kompromi dengan dosa itu. Oh, haruskah kita juga berpisah dengan dia? Tidak juga, saudara, kita di bumi. Tetapi kita harus menyampaikan, memperkatakan. Apalagi kita di dalam keluarga sendiri. Nah, bisa. KKN itu tidak ada di dalam Tuhan ini, saudara. Yesus sendiri kepada ibu yang melahirkan dia, Maria, kepada adik-adik sekandungnya dia mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Kalau kau tidak melakukan kehendak Bapakku, kau bukan saudaraku. Itulah keadilan itu, saudara. Jadi untuk menjadi bintang itu, untuk menjadi terang itu, kita harus memiliki roh keadilan itu, terutama untuk diri kita. Enak sama kita, berikan jugalah enak untuk orang lain. Jangan enak untuk kita, hanya untuk kita saja. Ya. Yang kedua, saudara, ya, dikatakan juga, apakah kita ini, iman kita ini teruji atau tidak, ya, dalam hal ketamakan. Lukas pasal 12 kita lihat. Soal harta ini, kalau saya melihat, orang tidak akan pernah mencapai untuk menjadi bintang itu. Harta sekarang ini menjadi Tuhan di dalam diri manusia. Karena harta ini menjadi tujuan utama di dalam hidup manusia itu. Sedangkan Tuhan mengatakan, ya, di mana hartamu, disitulah hatimu. Kalau itu menjadi tujuanmu, berarti engkau menjadi hamba uang. Ya. Tapi kalau engkau mengatakan tujuan utama saya adalah Tuhan, maka engkau akan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan di dunia ini jelas saja perlu uang, saudara. Pastilah orang gila saja butuh uang. Tetapi tidak menjadikan hal itu nomor satu dalam hidupmu. Ya. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia pergi berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakannya kepada mereka satu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sebenarnya kaya itu tidak berdosa, saudara. Tapi kalau di sini kita melihat betapa judulnya saja, orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh, dia berpikir
bahwa dengan mengumpulkan harta, mengumpulkan uang ini akan membuat dirinya senang, dirinya nyaman, saudara. Hati-hati dalam harta ini. Banyak sekali kita melihat, kalau saya pergi ke daerah atau kemana ya, saudara-saudara, atau ke tempat pengusaha-pengusaha itu, mereka mengatakan bahwa semua yang saya dapat ini, Bu Yusnita, ini semua karena Tuhan. Dari Tuhan. Begitu. Tetapi sama pembantunya saja kikirnya, auzubillah bin zalik, saudara. Kalau benar itu dari Tuhan, kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Jangan seperti orang yang dipercayakan harta, ya. Dia menganggap bahwa harta itu bisa menjamin keselamatannya, bisa menjamin kehidupannya di hari tuanya. Wah, dapat duit simpan lagi, beli tanah, beli rumah, satu nggak cukup, dua nggak cukup, tiga nggak cukup. Ya, ada kemarin ini orang kaya meninggal, saudara. Ya, yang di Malang itu dia meninggalkan hartanya, aduh. Itu mobil mewahnya saja berapa puluh. Sebenarnya untuk apa itu? Kalau benar kita mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, itu juga kita harus memberkati orang lain. Nggak tunggu numpuk-numpuk dulu. Untuk diri sendiri kikirnya minta ampun. Untuk beli air minum saja, saudara, ada orang kikir banget, saudara. Untuk dirinya sendiri kikir. Saya belajar sekali setelah saya pelajari hidup ini. Saya belajar sekali menikmati Tuhan di dalam diri saya. Saya paling bahagia kalau saya bisa menjadi saluran berkat untuk orang. Saya paling bahagia, saudara. Karena Tuhan mempercayai kita. Ya. Lalu kadang-kadang kalau ada orang susah datang, kita pas-pasan juga, kita nggak bisa bantu, kayaknya aduh, yang sungguh-sungguh ya saudara, tapi yang suka nipu-nipu itu ya bikin jengkel itu ya, kita juga kadang-kadang harus menghindar juga ya. Nah, ketamakan ini merajai dunia ini sekarang, roh ketamakan ini. Benar, orang nggak puas-puas dengan harta. Ingatlah dahulu kita ini siapa. Kalau saya benar, saudara, Tuhanlah yang menjadi saksi ini. Saya kalau duit saya 10 juta, saudara, saya berani memberi 1 juta. Saya berani memberi 5 juta, saudara. Saya bagi begitu. Dan saya yakin saya tidak akan kekurangan, saudara. Itu iman saya. Karena kita ini cuma alat. Cuma alatnya Tuhan. Berbeda dengan orang kaya yang bodoh ini. Dia tidak alat Tuhan. Tetapi dia budak dari harta itu. Dia jatuh cinta kepada harta itu. Dia menumpuk harta itu. Sehingga dia benar-benar rasanya suka cita ketika harta itu menumpuk. Kalau orang benar itu tidak suka menumpuk harta. Dia suka menumpuk harta di surga, saudara. Karena di dunia ini banyak pencuri. Banyak maling. Seperti orang kaya di Malang itu. Begitu dia terkena COVID, langsung pakai helikopter pribadi dari Malang bawa ke Jakarta. Bukan main, saudara. Perhatian anak buah orang kaya namanya. Tiba-tiba sampai di Jakarta, masuk rumah sakit Gatot Subroto, meninggal seketika. Harta yang bertumpuk itu baru yang kelihatan. Mobil Ferrari, mobil ini, berapa puluh, saudara. Belum lagi villa-villa kayak rumahnya itu. Seandainya dia punya hati seperti hati Yesus, saya yakin kalau dia diberkati melimpah, sekeliling kota itu di mana dia tinggal tidak ada yang akan kelaparan, saudara. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita tinggal, saudara. Dan saya melihat banyak sekali orang tidak bisa mengelola berkat itu dengan cara Tuhan. Dia kelola sendiri.
Lihat si tamak ini, merasa tadinya dapat lama-lama mati juga. Kalau mati langsung ya secara fisik mati. Kalau dia mati rohani, saudara, dia mati sukacitanya, dia mati damai sejahteranya. Betapa mengerikan hidup ini. Hanya menunggu kematian dengan sakit-sakitan, dengan kemiskinan. Tapi anehnya, orang tidak mau juga berubah. Orang tidak mau juga kembali kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi di 1 Korintus pasal yang ke-6, saudara ya, ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, yang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak adil, orang yang kikir, orang yang penzina, saudara, banci dikatakan di situ, ya, pemabuk, pemfitnah, penipu. Kan Alkitab ini sudah ditulis sejak dahulu, saudara. Apakah saudara hanya membaca lalu mengabaikan? Saya kalau membaca, saudara, dulu ya, sampai saya bisa ya hidup belajar benar ya di hadapan Tuhan ini. Setiap ayat itu, apalagi untuk manusia, oh ternyata kalau begini ini nggak boleh. Aduh, melawan dari daging ini, melepaskan itu nggak mudah memang, saudara. Karenanya kalau kita melayani orang, jangan seperti membalikkan telapak tangan. Ada proses di dalam perjalanan kerohaniannya. Jangan cepat kita menghukum orang. Kecuali sudah lebih dari 30 tahun dia ikut Tuhan, masih seperti itu, kemungkinan besar memang dia sulit berubah, saudara. Tidak bisa dia jadi bintang itu, tidak bisa dia jadi terang itu. Tapi kalau kita serius di dalam Tuhan, Alkitab ini berisi semua pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan manusia. Bagaimana manusia bisa menjadi bintang itu, bagaimana manusia bisa masuk ke dalam neraka itu. Karena Alkitab ini di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa, mari saja kita buka jelas, saudara ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu isi Alkitab ini, saudara. Jadi kalau kita sudah tahu, lalu kita misalnya diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengingatkan orang ya, untuk memperbaiki kelakuan orang itu. Dasarnya kan adalah firman ini. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau saudara salah, kenapa diingatkan saudara marah? Saudara berontak, saudara melawan. Saudara tidak melawan saya, tidak melawan orang yang menyampaikan. Saudara sedang melawan Allah itu sendiri. Karena ini perkataan Allah. Itu saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa ya menjadi bintang-bintang yang diingini oleh Tuhan itu. Kuncinya untuk bisa menjadi bintang itu, janganlah bersungut-sungut. Jangan suka tersinggung. Jangan suka marah. Dengar kalau orang menasihati kita. Dengar baik-baik. Jangan sampai telinga kita ini jadi pongo, jadi congek, saudara ya. Gak mau dengar-dengaran juga, akhirnya jadi budak, saudara ya. Orang nasib ya kalau banyak kadang-kadang kalau dapat anak pongo ya, anak itu tuli budak, atau suami budak, saudara ya, atau istri budak. Ada begitu, ada orang budak memang karena penyakit, tapi ada Tuhan hajar orang tuh budak karena gak mau denger-dengeran. Karena Tuhan
akan memenuhi takaran kebodohanmu. Banyak orang mengatakan bahwa aduh, susah sekali kalau dapat pasangan itu budak. Kita ngomong pelan, dia nggak dengar. Dia nggak dengar. Kalau ngomong keras, dia bilang kok ngebentak-bentak sih. Bayangkan kita hadir menjadi pembawa dosa untuk orang, saudara. Tetapi kalau untuk ngomongin orang tuh tajam lidahnya, setajam silet, saudara. Nggak tahu dia kadang-kadang budak, saudara ya. Jadi kadang-kadang sampai ke pendengaran itu setengah, nanti dia sambung sendiri. Jadi kacau balau lah hidup ini. Jadi Alkitab ini diberikan untuk mendidik kita, menegur kita, mengajar kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena memang di Filipi ini kerinduan dari Paulus ini luar biasa. Saya juga begitu, setiap orang yang saya layani Tuhan. Ya. Kemarin malam ada adik rohani saya, kita sama-sama dari Kedar, saudara ya. Dia datang karena hari Sabtu depan anaknya mau menikah, saudara. Waktu saya masih membantu pelayanan Bapak Erastus Sabdono di Sarinah di Jakarta Selatan, saudara ya, di Rehoboth, waktu itu saya bagian konseling, saudara. Tiba-tiba datang orang lusuh sekali, kurus, hitam, saudara. Akhirnya saya bilang, oh Bu, ini gereja ya? Oh iya, saya mau konseling Bu. Oh mari. Saya bawa ke ruang doa, masuk ke kamar, kita berdoa, saya doa. Rupanya dari Kedar, saudara ya. Dari Kedar, dia cerita masalahnya semua. Saya peluk dia, saya katakan, saya juga dari Kedar. Oh iya ya Bu, iya. Saya dari Padang, saya. Oh iya. Akhirnya dia, aduh, enggak salah alamat lah saya datang ke sini ya Bu. Akhirnya terus kami berhubungan, saudara. Saya layani terus, lewat telepon, kadang-kadang bertemu kami di mana. Selama 2 tahun, saudara, dia menerima Yesus diam-diam dari keluarga. Benar-benar kalau saya melihat, aduh suaminya itu seperti saudaranya Herodes lah begitu, saudara, galaknya minta ampun. Jadi kalau ke gereja itu dia bilang, aduh Uni, Asih kalau mau ke gereja nggak bawa Alkitab, ya ini nggak apa-apa. Firman itu ada di hati kita. Pendek cerita, terus saya bilang di mana saja gereja kau masuk aja ke situ. Saya dulu juga begitu. Akhirnya 2 tahun, saudara, baru dia bisa menyatakan imannya di tengah keluarga. Saya katakan sudah waktunya, tidak lagi bisa sembunyi. Saya tidak mau menginjili orang itu seperti memiliki roh takut seperti itu. Kita mempunyai pembela sekarang. Kita mempunyai Tuhan yang hidup menyertai kita. Akhirnya dia katakan dia ikut Yesus. Saudara, kan main di rumah itu seperti neraka dibuat. Dia punya anak 2. Anaknya ini juga ditekan oleh suaminya. Kau jangan ikut-ikut kafir itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai sekarang ini kalau saya hitung-hitung 21 tahun sudah saya bergaul dengan dia sebagai sahabat di dalam rohani, saudara. Dan Tuhan membela dia. Akhirnya suami yang galak, yang tidak tahu diri itu dijauhkan oleh Tuhan. Sekarang dia mendapat seorang suami, saudara. Suami yang takut akan Tuhan. Tadinya saya juga agak ragu-ragu juga, tapi saya bilang ini proses orang berjalan. Suaminya ini juga duda, dia punya istri juga sudah bercerai karena istrinya berselingkuh, bercerai. Jadi duda sama janda ini. Orang bilang enggak bisa Yusnita. Saya bilang jangan kita menghakimi orang. Biarkanlah proses ini berjalan. Doakan kalau benar-benar Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka, ada cara Tuhan untuk membereskan urusan mereka. Kita tidak ingin ya mendoakan orang juga mati, saudara ya. Tetapi tidak lama kemudian meninggallah istri dari calonnya itu, saudara. Meninggal. Akhirnya mereka diteguhkan. Kemarin malam dia datang, dia kata, Uni, si Dea mau menikah. Sebab, oh ya, kapan? Hari Sabtu depan, tanggal 28. Dinikahkan di Advent, Uni. Aduh, saya bersyukur sekali. Kalau yang satu rebut sama bapaknya, berebut namanya anak 2, saudara. Tapi saya katakan, Asih,
Yang penting untuk anakmu, namanya juga anaknya itu Edo, saudara ya. Yang penting si Edo ini sudah pernah ke gereja, sudah mengalami Tuhan itu. Kalau sekarang dia menyenangkan hati bapaknya, itu proses, itu perjalanan hidupnya. Apa yang ada di depan kita, kita belajar mensyukurinya. Kita pelihara ini. Anakmu satu menikah dengan anak Tuhan juga. Oh puji Tuhan, saudara ya. Semalam kita bersyukur sekali. Dia paling tahu perjalanan hidup saya. Susah, senang saya. Selalu ada, saudara. Saya katakan kepada dia, ke depan Tuhan sudah memberi pembelaan untuk kalian. Ya Uni, Asih pengen hari tua Asih nanti di Bali. Nanti kalau bisa Uni tinggallah sama kita di Bali nanti. Karena dia tahu banget penderitaan saya. Nggak bisa Uni sendiri-sendiri seperti itu. Uni harus mendapatkan kebahagiaan. Saya katakan, saya bersama dengan Tuhan ini, saya sudah sangat bahagia. Tidak ada lagi yang saya inginkan selain pulang ke rumah Bapa. Nggak ada. Kalau saya di rumah tangga ini saya taat, saya ada di sini. Bukan saya mencintai si A dan si B, karena saya mencintai Tuhan itu. Karena Tuhan itu mencintai saya, maka saya bahagia di dalam menjalani hidup ini. Mungkin kalau orang melihat tidak bahagia, tapi saya bahagia. Karena Tuhan itu memelihara saya, menghibur saya. Dalam kita ya, Bu Ilidar, biar kita sendiri juga ya, ada Tuhan itu yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi penghiburan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya kepada orang yang percaya. Dan adik, saya bahagia ya melihat kalau adik rohani siapa, anak rohani saya itu biar bagaimanapun ada di dalam Tuhan, saudara. Ya, kemarin ini juga Grace datang ya, saya dari seluruh keluarga yang ada itu, inilah satu-satunya keponakan yang selalu mengatakan kepada saya, karena waktu saya pelayanan di Keramat itu, saya membaptis keluarga mereka ini. Sejak itu, apapun prosesnya, saudara, dia selalu mengatakan, Tante Yusnita tetap menjadi ibu rohani Grace. Itulah menjadi doa saya, saudara. Perjalanan hidupnya bagaimana? Dia berurusan dengan hidupnya, dia berurusan dengan Tuhannya. Yang satu kali saya percaya, rumah tangga mereka juga akan dipulihkan, diteguhkan oleh Tuhan itu. Ada kita ya menjalani kehidupan ini di dalam kebodohan kita, di dalam ketidakmengertian kita. Ada, saudara. Orang kalau mendapat ya satu perjalanan hidup ya, di dalam ketidakmengertian itu, ketika dia menuai tidak separah orang yang mengerti, saudara. Grace tetap bertahan. Ada Tuhan. Ya. Mengapa orang-orang tidak bisa bertumbuh rohani mereka dengan sehat di lingkungan kamu? Karena memang tidak ada teladan di situ. Tidak ada contoh di situ. Tapi kalau kamu masih ke Tuhan juga, itu satu poin, satu nilai yang benar di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia ada. Bersandar kepada dia, apapun keadaanmu. Mungkin orang mengatakan kau begini, kau begitu, biarlah dahulu. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Belum tentu orang yang nunjuk kamu itu lebih baik dari kamu. Tetapi yang penting, terus pegang janji Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Maka saya kenapa dulu, saya berkata, saya rindu sekali mempunyai saudara seiman yang benar. Saya pergi melayani di daerah Jakarta Pusat itu. Tapi saya lihat benar, medannya, areanya, aduh tidak memungkinkan orang bisa benar di situ. Godaannya ya, ada yang mengaku dia juga pengikut Lucifer, saudara. Bagaimana coba? Ada biasa dia nggak takut dengan Tuhan. Tetapi saya katakan di dalam doa saya, Tuhan selamatkan mereka yang masih berseru kepada Engkau Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Terus berjalan bersama dengan Tuhan.
Sebenarnya upah kita mengikut Tuhan ini luar biasa, saudara ya. Kita buka di Matius pasal 19. Apapun penderitaan kita, ya ini apapun kondisi kita sekarang ini, di perjalanan hidup ini belum akhir dari segalanya. Belum, ya. Belum, saudara. Jadi, melihat mungkin anak kita, mungkin menantu kita, mungkin suami kita, istri kita hidup menyimpang jauh dari Tuhan. Janganlah kita menghakimi terlebih dahulu. Tetapi kalau kita mau menjauh dari Dia, itu akan lebih baik, saudara. Ya, kata Tuhan jangan bergaul. Nah, jangan bergaul berarti jangan mempercayai orang-orang seperti itu untuk hal-hal rohani. Belum, saudara, dia belum bisa menerima dengan benar. Jauhi lalu doakan. Jangan benci. Menjauhi dengan membenci itu berbeda, saudara. Kita menjauhi. Ya, kata Alkitab juga supaya engkau berpisah dulu dan saling mendoakan. Di Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ini kita berhenti dulu sampai di sini. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali." Maksud ayat ini apa sebenarnya, saudara? Di sini dikatakan ketika engkau sudah meninggalkan keluargamu, sudah meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi engkau mengikut aku, itu langkah pertama kita meninggalkan lalu mengikut Dia. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya." Kalau kita benar-benar sudah taat, setia, mengikut Dia, meninggalkan segala sesuatu yang berbentuk dosa, itu janjinya, saudara ya. Kita akan masuk di dunia yang baru itu, dengan tubuh yang baru itu. Jadi sekarang ini nih kita sedang bernegosiasi nih dengan si tubuh ini. Kan banyak nih, kita gak kudus-kudus amat jadi orang, saudara. Orang pikiran ini masih juga gak beres. Dan kadang kita juga marah, kesal, benci. Ada, saudara. Ya, kita berperang terus. Tapi ketika kita tunduk lagi kepada Tuhan, aduh Tuhan ampunilah saya. Itu yang terjadi hari lepas hari. Jangan membiarkan hal yang buruk itu tinggal diam di diri kita. Kita perangi, ya. Misalnya terjadi sama si A kemarin, itu renungkan, saudara. Lalu Tuhan bawa ke Tuhan. Saya yang salah atau dia nih Tuhan? Karena kita tidak luput dari kekilafan, kesalahan di dunia ini. Jangan sampai pada masa penciptaan kembali, pada saat tubuh kemuliaan itu sudah disiapkan. Oh, ini untuk Erik, ini untuk Edo, ini untuk Fanya, ini untuk... Sudah ada itu disiapkan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan itu. Sudah disiapkan. Pasti yang percaya. Namanya sudah terdaftar. Berarti bajunya, jubahnya sudah disiapkan. Supaya kita bisa mendapatkan jubah itu, pakaian itu, tubuh kemuliaan itu. Marilah kita menjadi bintang-bintang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jangan kita tamak. Berlakulah adil. Kalau tidak bisa adil, berdiam dirilah dulu. Jangan menghakimi orang, jangan memutuskan tanpa dasar yang benar. Tetapi kalau dasarnya benar, katakan A, B, B. Apapun resikonya, Yesus adalah pembela kita. Jangan takut. Tapi ada juga kan kita belum berani, jangan bicara. Nah, apa-apa, saudara. Lalu dikatakan di ayat yang ke-29 itu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya,
akan menerima kembali 100 kali lipat, dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Semua disiapkan Tuhan. Ya, waktu saya juga ikut Tuhan, keluarga saya boleh tidak mengakui saya. Ya, tapi coba sekarang, bukan sekarang, waktu itu saja saudara ya, saya, oh kamu terima Yesus ya, iya dikucilkan sama saudara, banyak saudara, kok dihitung-hitung sekarang, benar berlipat. Saudara saya 5, saudara seiman saya kali sekarang ini ada 1.000, 2.000 kali saudara. Karena yang diikat oleh darah Kristus itu sebenarnya, itulah saudara yang kekal itu. Itulah yang kuat itu saudara. Tapi secara status ya iya ya, ada ayah dan ibu, itu secara umum saudara. Tapi yang spesialis itu adalah menjadi bagian kita. Kita menjadi saudara di dalam Yesus, saudara di dalam Kristus itu saudara. Nah, kalau kita bisa mencapai titik itu, kita akan dikatakan menjadi bintang itu. Karena kita menerangi bukan di tempat kita saja, tempat orang lain. Kita menjadi terang, menjadi bintang pula di situ. Ya. Nggak ada orang yang tidak ingin, orang benar ya saudara, yang tidak ingin hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya sekali bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup saudara. Dia ada dan dia memantau kehidupan anak-anaknya ya. Dan saya percaya sekali kalau kita memiliki keselamatan ini yang sudah menjadi bagian kita ini saudara ya, peganglah erat-erat. Apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, janganlah bersungut-sungut. Kalau kita memberi karena Tuhan. Kalau kita bekerja karena Tuhan. Kalau kita melayani karena Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan itulah yang maha adil, saudara. Dia bisa melihat segala sesuatunya, dan dia akan mengembalikan berlipat ganda kepada kita. Tapi saya paling gak suka mendengar orang mencari upah kalau melayani itu saudara ya. Aduh, dapat apa ya nanti di situ? Pas saya dapat Yesus ini aja sudah syukur saya saudara. Karena Yesus ini punya segala-galanya. Tapi kalau kita pergi melayani mengandalkan banyak sekali hamba-hamba uang saudara. Ingin megah, ingin semuanya berlimpah-limpah. Malulah sama Paulus. Malu saudara sama Paulus. Paulus yang begitu besar namanya, mana sih kekayaannya? Tapi tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala besar itu, ketika Tuhan percayakan berlimpah-limpah ruah, dia pergi saudara ke sana sini, sepatunya aja harganya puluhan juta saudara. Udah tasnya ada yang miliaran. Jangan jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha saudara. Jangan cari uang di ladangnya Tuhan. Saudara sama dengan Yudas saudara. Baik kalau di ladang Tuhan ini, kalau benar itu berkat kita nggak kemana saudara. Tuhan tidak pernah salah alamat. Tapi orang yang memiliki hati yang tidak beres, dia tidak akan bisa menjadi bintang di dunia ini. Justru dia menjadi sandungan saudara. Dia memiliki hati yang bengkok itu. Jadi ada dua tipe manusia. Manusia akan menjadi bintang, manusia memiliki hati bengkok itu, yang disebut penyesat itu. Di garis mana saudara? Jangan takut dengan hidup ini. Kita berbaliklah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, benar Tuhan Yesus sudah mau datang ini ya. Kita melihat ya bagaimana tanda-tanda akhir zaman ini. Kalau kita lihat di kitab Wahyu saudara ya, kitab Wahyu, bagaimana orang mengatakan kalau di orang mati di dalam Tuhan itu saudara ya. Di Materai yang kelima di sini kalau nggak salah ya. Materai pertama, Materai yang di ayat yang ke-9.
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, jadi materai yang pertama itu bicara tentang kuda putih, itu tentang penginjilan, itu sudah terbuka kan sekarang. Dari dulu sejak Yesus datang, itulah kuda putih itu terbuka sampai sekarang. Materai-materai itu ada 7 saudara, tapi ini kita buka yang kelima saja materainya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Kalau di sini disebut di materai yang keempat, saudara, itu bicara tentang kuda hijau kuning. Itu materai yang keempat tuh dibuka. Artinya peperangan mulai terjadi saat materai keempat itu terbuka. Pembunuhan terjadi besar-besaran terhadap orang benar. Yang ingin saya angkat sekarang, ketika kita menjadi orang benar, sesudah mati kita, darah kita saja masih bisa berhubungan dengan Tuhan, saudara. Begitu dekatnya hubungan manusia yang benar itu dengan Tuhan. Jadi di dunia ini kalau kita tertekan, terzolimi, ya dianiaya, disiksa, difitnah, tidak usah membalas, saudara. Kita masih ada mulut, bicaralah kepada Tuhan. Yang mati saja, darahnya bisa bicara dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan sabar ya, sedikit lagi. Mungkin Tuhan juga mengatakan kepada kita, ada orang menyakiti kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang iri hati, ada orang yang tidak mau berjalan bersama dengan kita, yang kita sudah baik dia tidak mau baik. Saudara, sekarang ini tidak usah urus yang begitu-begitu. Kita urus diri kita, hati kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kalau saudara tidak sanggup, berapa lama lagi Tuhan? Saya harus bersabar, saya harus bertahan. Tidak apa-apa saudara. Ya. Banyak saudara-saudara kita ya, yang di mana-mana sekarang ini. Orang mengatakan bahwa COVID ini membawa kesengsaraan banyak orang. Itu tanda-tanda kita tidak punya Tuhan, saudara. Tuhan selalu ada dalam setiap musim, saudara. Amin. Dia selalu ada. Jangan kita sama dengan orang dunia seperti itu. Bagaimana Elia kelaparan, luar biasa. Mengalami dia kelaparan, saudara. Apakah Tuhan tidak pelihara? Kalau dia pergi, disuruh oleh Tuhan pergi ke janda Sarfat itu. Sebenarnya kalau kita amati ayat itu, banyak sekali orang kikir, saudara. Orang kikir itu digambarkan di situ. Itu kalau dia miskin kikir masih mending, saudara ya. Tetapi Tuhan yang menunjukkan di ayat itu, ketika engkau melakukan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Itu kalau yang saya petik itu. Takut kita kadang-kadang memberi orang itu, aduh rasanya kurang. Si janda itu manusiawi banget sebenarnya. Tapi aneh kalau orang kaya seperti itu. Kalau orang banyak uang, kikirnya minta ampun itu. Persislah dia seperti orang tamak itu, saudara. Tapi ketika firman itu dilakukan, pintu berkat itu terbuka. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena otaknya, saudara, tapi karena Tuhan berperan di sana. Apa sih yang diberikan ke hamba Tuhan itu? Cuman sepotong roti kan di situ. Tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada janda itu? Ketika kita memberi, di tengah-tengah kekeringan, di tengah kesusahan seperti itu, jadilah janda-janda Sarfat itu. Tahu memberkati, tahu memberi. Kalau kita mau memberi tunggu lebih, saudara, nggak akan berlebih. Sampai dunia kiamat nggak akan berlebih, saudara. Tapi ingat, ada berkat Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita ini cuma alat, saudara, cuma alat. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan saat ini,
memiliki pergumulan bermacam-macam, ya. Tetapi ingatlah, Tuhan kita hanya satu macam, saudara. Dia Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dia ada sekarang dan untuk selama-lamanya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan itu. Karena kalau dikatakan di Alkitab juga, semakin banyak Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, semakin banyak juga dituntut dari kita. Jadi lebih bagus hidup pas-pasan, saudara. Pas butuh, pas ada. Enaknya begitu, saudara, ya. Kadang kalau kita mengelola uang tuh, saya takut banget jadi orang kaya. Sampai teman saya marah-marah. Aduh Tuhan, jangan jadikan saya kaya Tuhan, tapi jangan juga jadikan saya miskin ya Tuhan. Jadilah apa yang jadi hak saya. Teman saya udah colek, saya minta doanya, nggak boleh begitu. Boleh dong kita minta ini, minta ini. Enggak, takut. Mengapa? Saya takut tidak bisa mengelolanya, saudara. Ngeri saya, karena saya melihat banyak orang sudah kaya, datang hamba Tuhan, aduh itu datang pasti minta sumbangan. Udah ada yang begitu, saudara, otaknya. Tapi karena hamba Tuhan juga banyak nggak tahu diri, saudara, ya. Memang kedatang kemana-mana ngintip dompet orang saja, saudara, ya. Ngintip. Bagaimana kita mau melayani, dan hutang kita setumpuk, bagaimana kita nggak minta utang-utang sama orang? Kalau saya lebih bagus kita di tukang gorengan, saudara, di pinggir jalan, daripada ngutang-ngutang kian kemari. Tapi kalau di mimbar dasinya lebih gede dari perutnya, saudara, ya. Nggak cocok dengan firman Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Intip-intip juga ini persembahan berapa nih? Haleluya. Hati-hati hamba Tuhan yang seperti itu. Bertobatlah, bertobatlah. Saudara sudah punya gereja besar kan? Jangan perbesar lagi. Berhentilah saudara. Mengeruk uang-uang jemaat, saudara. Berhenti. Lihatlah, banyak di antara jemaat-jemaat itu juga yang kekurangan. Kalau saya punya gereja besar, umpamanya diberkati begitu, saya punya kerinduan dulu begitu. Tuhan gak izinkan ya. Saya daftar tuh jemaat saya daftar itu. Nah, ini ekonomi yang lemah berapa persen? Anaknya ini yang sekolah nih, bisa nggak sekolah? Nah, nggak bisa biaya ini. Nah, baru dihimpun tuh dana. Jemaat kita ini juga gemuk seperti kita. Nggak kita aja yang gemuk, saudara. Nah, ini banyak orang mati, maka banyak hamba Tuhan tuh mati karena kekenyangan dengan berkat-berkat. Makan sana, makan sini, saudara. Ini berhenti. Jangan seperti Imam Eli itu, saudara. Mengenyangkan hawa nafsunya saja. Berpadalah dengan apa yang kita gembala. Lihatlah domba-domba kita. Jangan suruh orang besuk sana. Lu mesti besuk, kamu yang harus besuk itu jemaat. Engkau terima saja berkatnya ininya. Karena kenapa dikatakan gembala? Dipilih Daud itu menjadi contoh. Dia bersama dengan domba-dombanya, saudara. Hidup matinya bersama. Mana ada itu di perjanjian baru kita lihat hamba Tuhan itu yang berlimpah-limpah, tidak ada. Tapi sekarang badan gendut-gendut, saudara, nggak tahu tuh duit dari tipuan, saudara. Berhenti, saya katakan bertobat deh. Tapi kalau saudara nyaman ya surga dunia ini nggak mau dalam penciptaan yang baru itu, ya terserah, lakum dinukum waliyadin lagi lah, terserah saudara. Tapi sesama hamba Tuhan saya mengingatkan, janganlah saudara menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Berhenti membodohi jemaat saudara. Berhenti saudara mengintip dompet-dompet jemaat saudara. Dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Karena saya menjadi saksi hidup di mana-mana. Gereja mewah besar, saudara, besar bermiliar-miliar itu merenovasinya. Tapi di dalam itu belum tentu ada makanan, saudara. Kering air minum saja kadang-kadang tidak ada. Bagaimana kadang-kadang pemain musik semuanya itu tenggorokan kering, saudara. Luarnya bagus. Marilah kita sehati sepikir melayani Tuhan. Kau kenyang, aku pun kenyang. Hanya untuk makan. Sediakan anak-anak itu latihan. Sediakan makanan. Bebaskan dia. Hanya sebatas makan, saudara. Hanya sebatas minum.
Saya saja di waktu dunia, saya memiliki ada teater saya kecil-kecilan dulu. Saya memproduksi itu drama, saudara. Yang lain-lain, saya melihat latihan bolak-balik latihan, udah mereka ongkos sendiri, makan gak dikasih, minum gak dikasih. Itu saking pengen jadi artis, orang udah datang begini. Saya melihat itu, saya belum terima Yesus waktu itu, saudara. Sampai teman-teman saya, lo kapan kayaknya terus Nita? Enggak, latihan saja saya kasih makan, saudara. Beli nasi padang, nasi bungkus itu. Lihat lagi yang gak susah-susah, nah kasih transport dulu. Saya aja buka persekutuan kecil di Keramat itu dulu, saudara. Punya duit pas-pasan, main musik itu tetap aja saya kasih transport, saudara. Yang main tamboren itu saya kasih. Melayani di gereja besar, mereka paling besar di Kelapa Gading itu, saudara. Tidak dikasih apa-apa. Tapi saya pikir, aduh, kalau Tuhan izinkan janganlah saya seperti itu. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya melihat dengan mata kepala saya. Sebagai sesama hamba Tuhan, berhentilah tamak itu. Berhenti. Ya kalau saudara menjauh jadi kaya raya, jadi pengusaha saja. Jangan jadi gembala, saudara. Sian jemaat-jemaat yang ada, bohong udah. Nah, ada di perjanjian baru murid-murid Yesus seperti itu. Kok saudara lakukan? Pas saudara nggak takut? Ya biasa-biasa aja, punya rumah satu, punya mobil satu atau dua lah. Kalau ini itu wajar-wajar. Ini enggak berlomba. Ada saudara, teman saya dari Kedar juga hamba Tuhan, udah mau mati di rumah sakit. Dia pikir juga mau beli Mercy, saudara. Sampai saya berfoto di Mercy itu, akhirnya dia mati, saudara. Dia nggak bisa naik Mercy. Mercy itu udah dia beli. Dia bilang ke showroomnya, jangan bilang istri saya, bilang keluarga saya. Sudah sengot-ngot itu di rumah sakit, saudara. Ada kita melayani seperti itu, diberkenan di hadapan Tuhan. Mari, kembalilah ke jalan benar. Mari kita berjuang untuk jadi bintang-bintang itu. Amin. Sekecil apapun lilin itu, saudara, kalau dia menerangi, sekecil apapun, terang itu dapat dijangkau oleh orang lain. Kita sudah menjadi berkat bagi orang. Amin. Nah, bersyukur sekali kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin jadi bintang-bintang, ya, kata Tuhan, menjadi terangnya Tuhan itu, marilah kita melakukan segala sesuatu hanya karena ke Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita bergandengan tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.